Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mandar Official. Nah, kali ini teman-teman, kita sampai di mana saatnya kita harus membahas tempat-tempat mistis di Jawa Timur. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu sangat dibutuhkan. Dan juga saya mohon maaf jika ada salah kata dari salah satu video saya. Mohon dimaafkan. Cerita ini datang dari Pulau Jawa. Cerita misteri ini kerap sekali terdengar di Kepulauan Jawa, tentang salah satu danau yang bernama Ranu Kumbolo yang kerap menghantui pendaki Semeru. Ternyata banyak pula cerita mistis Ranu Kumbolo yang kerap kali menghantui para pendaki gunung, mulai dari penampakan wanita hingga pocong. Hal-hal gaib memang tidak bisa dipisahkan dari gunung-gunung tertentu, karena gunung sendiri dipercaya sebagai rumah para makhluk halus yang tak kasat mata. Tak terkecuali spot cantik Ranu Kumbolo yang ada di kawasan Gunung Semeru. Ternyata banyak pula cerita mistis Ranu Kumbolo yang kerap kali menghantui para pendaki. Sosok pertama, sosok wanita seringkali memperlihatkan diri di tengah danau. Konon Ranu Kumbolo dihuni dan dijaga oleh seorang wanita cantik. Ia kadang muncul secara tak wajar dan menampakkan diri di tengah danau ataupun di sekitar danau. Bukan cuma itu, ia juga sering menampakkan diri dan memperlihatkan dirinya kepada seseorang pendaki. Bahkan bukan cuma malam hari, penampakan bisa dilihat saat pagi, siang, namun wujud berubah-ubah dan akan menjadi menyeramkan ketika malam hari. Menurut pendaki yang pernah melihat penampakan wanita di danau ini, kemunculannya diawali dengan munculnya sedikit kabut yang sangat tipis. Kamu pernah melihatnya? Penampakan pocong kerap kali mengganggu tidur para pendaki yang camping di Danau Ranu Kumbolo. Pernah terdapat seorang pendaki, Ceyanayang, melihat penampakan mengerikan ketika memutuskan untuk camping di dekat Ranu Kumbolo. Ia melihat sosok pocong sedang mengganggu tenda-tenda mereka. Perawakannya cukup menyeramkan, bahkan sampai sangat menyeramkan. Lebih menyeramkan daripada di film-film horor. Hanya satu tenda saja yang tidak diganggu oleh pocong. Ternyata salah satu yang tidur di dalam tenda mengaku membaca Al-Quran sebelum tidur. Tak hanya itu, ada juga jelmaan Dewi Duyung. Selain mitos wanita cantik, penunggu Ranu Kumbolo, di sana ternyata terdapat mitos lain, yakni ikan emas penunggu danau, yang konon merupakan salah satu dayang Dewi penunggu Ranu Kumbolo. Buat kalian yang tidak percaya akan hal-hal mistis, harap dipercaya, karena hal-hal mistis itu tepat berada di dekat kita. Kita next ke pembahasan kedua. Di pembahasan kedua kali ini, teman-teman, saya akan membacakan atau memberitahu kalian tempat salah satu
yang paling angker di Pulau Jawa, Telaga Serang. Di balik semua keceriaan yang bisa Anda dapatkan di tempat wisata itu, ternyata ada misteri Telaga Serang yang berkaitan dengan asal-usul terbentuknya telaga ini. Konon ada sepasang naga besar yang menjadi penghuni di telaga ini. Bagi Anda yang berdomisili di Jawa Timur, pasti udah akrab dengan tempat wisata alam yang bernama Telaga Serang. Berada di lereng Gunung Lewu pada ketinggian 1.200 kaki di atas permukaan laut. Udara di sekitar Telaga Serang ini terasa sejuk dan segar. Apalagi di sekitar telaga ini juga sudah banyak tersedia tempat-tempat penginapan, tempat makan. Bahkan Telaga Serang hanya berjarak sekitar 18 km dari Magetan. Ada beragam aktivitas menarik yang bisa kita lakukan kala berkunjung di Telaga Serang. Mulai dari berkuda sampai mengelilingi telaga menggunakan speedboat. Misteri Telaga Serang ini memang berhubungan dengan asal-usul terbentuknya Telaga Serang atau yang biasa disebut Telaga Pasir. Oleh masyarakat setempat dikisahkan bahwa dulu kala hidup sepasang suami istri yang bernama Kiai Pasir dan Nyi Pasir. Keduanya berprofesi sebagai petani ketika Telaga Serang ini belum terbentuk. Mengingat keduanya sudah lama menikah, tetapi tidak kunjung mendapatkan buah hati, maka mereka memohon kepada Sang Hayuwidihi. Akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Joko Lelung. Kemudian suatu hari sepasang suami istri ini memohon lagi kepada sang penunggu untuk diberi kesehatan dan umur yang panjang. Setelah bersemedi, mereka berdua mendapatkan wasiat untuk memakan telur yang ada di sekitar ladang mereka agar keinginan mereka terwujud. Singkat cerita, suami dari Nyi Pasir menemukan telur itu dan segera membawa pulang untuk dimasak. Mereka memasak telur tersebut dan memakannya berdua. Namun setelah memakan telur itu, keduanya merasa gatal yang sangat hebat di sekujur tubuh. Mereka terus menggaruk tubuhnya yang gatal, terasa panas itu sehingga menjadi lecet. Lama-kelamaan, wujud dari suami Nyi Pasir ini berubah menjadi sepasang naga berukuran besar. Sepasang naga itu terus berguling-guling di tanah sehingga bentuk tanah itu menjadi cengkungan dan mengeluarkan air yang begitu cukup deras. Akhirnya pasangan naga ini menyadari kemampuannya. Mereka berencana untuk membuat cengkungan baru dan menenggelamkan Gunung Lewu. Inilah misteri Telaga Serang yang berhubungan dengan asal-usul telaga ini. Dengan kata lain, kedua naga tersebut berguling-guling di tanah sehingga membentuk cengkungan dan mengeluarkan air. Cengkungan itu lama-kelamaan dipenuhi oleh air. Air itu yang akhirnya menjadi Telaga Serang, sebuah danau alami berukuran tidak terlalu besar yang berada di lereng gunung. Mitos keberadaan dua naga besar tersebut. Cerita mengenai asal-usul Telaga Serang tersebut ternyata mempengaruhi kepercayaan masyarakat setempat. Banyak masyarakat setempat yang percaya bahwa Ki Pasir dan Nyi Pasir menjadi naga besar
masih mendiami telaga tersebut. Meskipun tidak ada bukti yang kuat menunjukkan bahwa keberadaan naga besar itu, tapi mitos yang sudah turun-temurun ini akhirnya dipercaya tersendiri bagi masyarakat sekitar. Mitos ini menjadi semakin kuat ketika pemerintah setempat membangun 2 patung naga di tepi Telaga Serang. Pengelola tempat wisata ini menyatakan bahwa pembangunan 2 patung naga tersebut hanya untuk memperkuat ikon objek wisata tersebut yang cukup kental dengan mitos sepasang naga besar. Bukan bermaksud membenarkan bahwa mitos tersebut memang benar adanya. Dan lebih aneh dan menakutkannya lagi, Telaga Serang kerap memakan korban. Di antara beberapa misteri Telaga Serang yang beredar di kalangan masyarakat, misteri mengenai banyaknya korban jiwa yang tenggelam di Telaga Serang ini memang masih menjadi tanda tanya besar. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah kecelakaan biasa, tapi ada juga yang percaya bahwa penunggu Telaga Serang ini memang menginginkan tumbal manusia. Ada kisah remaja yang memancing di tepi Telaga Serang, namun terjatuh, terpeleset dan tenggelam di telaga ini. Saat bantuan datang, korban tenggelam tersebut sudah dinyatakan meninggal dunia. Tak hanya itu saja, seorang tukang perahu di Telaga Serang juga pernah menemukan mayat yang mengambang di belakang patung 2 ekor naga. Jenazah tersebut diketahui adalah seorang pria yang diduga bunuh diri. Meninggalnya salah seorang di Telaga Serang ini memang murni kecelakaan, kelalaian korbannya sendiri, atau memang ulah dari sang penunggu Telaga Serang. Namun jangan sampai hal-hal ini membuat Anda takut berkunjung ke Telaga Serang. Asalkan Anda selalu berdoa sebelum beraktivitas, tidak membiarkan pikiran kosong alias melamun, dan selalu berhati-hati. Tentunya keamanan Anda akan lebih terjamin. Kecelakaan di sekitar Telaga Serang. Jalur yang menuju ke Telaga Serang memang berlika-liku, sehingga membuat keahlian mengemudi yang mahir untuk berkendara di jalur ini. Bukan sekedar Telaga Serang saja yang kerap kali menelan korban jiwa, jalur menuju Telaga Serang ini juga sering membuat pengendara celaka. Kawasan memiliki sebuah jalur sepanjang 35 km per jam dengan kondisi jalan berkelok-kelok dan tikungan tajam hingga 40 derajat. Selain itu, banyak juga tanjakan-tanjakan tajam untuk menuju ke Telaga Serang. Lepas dari mitos kecelakaan di jalur menuju Telaga Serang, perbuatan makhluk halus penunggu jalan atau tidak medan yang harus dilalui memang cukup besar. Sebaiknya periksa kondisi kendaraan Anda dan Anda dipastikan akan selamat di jalur ini. Kepercayaan mengenai keberadaan penunggu Telaga Serang membuat masyarakat setempat rutin melakukan sebuah ritual ritual yang sudah turun-temurun ini dilakukan pada bulan Ruwah dalam penanggalan Jawa, tepatnya pada Jumat Pon. Proses larung tompeng ini merupakan ritual yang dilakukan dengan memberikan sesajen kepada penunggu Telaga Serang. Hal ini dilakukan agar penunggu di Telaga Serang tidak marah. Pasalnya masyarakat setempat percaya bahwa ritual ini mencegah hal-hal buruk terjadi, seperti mencegah bencana alam atau adanya korban jiwa. Uniknya, di
Ritual yang dilakukan masyarakat setempat ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Tradisi ini dikemas dengan semenarik-menarik mungkin, sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk menyaksikan proses tersebut. Cerita mengenai misteri Telaga Serang ini tidak untuk membuat Anda takut mengunjungi kawasan wisata tersebut. Panorama telaga di lereng Gunung Lewu ini benar-benar mempesona. Jadi sayang loh kalau kalian gak kesana. Bila ada salah kata dari salah satu video saya ataupun salah satu pembicaraan saya, mohon dimaafkan, karena setiap manusia memiliki dosa dan kesalahan. Saya Mandar Official mengucapkan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.